Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 38. Cerita dimulai. Terlihat Suho telah teringat akan masa kecilnya ketika ia sedang berjalan bersama ayah ibunya untuk menikmati indahnya sebuah festival yang dirayakan di malam itu. Dengan bangganya, Suho mengatakan kalau dia sangat ingin menjadi seorang detektif sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya selama ini. Suho mengatakan kalau ayahnya sangatlah hebat dalam membantas para penjahat yang telah menyerang kota mereka. Di saat itu, ia juga mengatakan jika dia tidak bisa menjadi seorang detektif, maka ia bermimpi untuk menjadi seperti ibunya yang merupakan seorang atlet. Mendengar ocehan Suho yang penuh bersemangat, terlihat Chai-in hanya tersenyum. Lalu sambil mengusap kepala Suho, ia berkata, "Ketika kami membesarkanmu, kami pun berencana untuk melakukan satu hal kepadamu. Ibu dan juga ayahmu telah memutuskan untuk tidak memberitahu impian apa yang harus kau gapai. Namun yang kami inginkan adalah kau bisa melakukan apa saja selama kau ingin melakukannya." Tetapi saat mendengar Suho yang mengatakan kalau dia ingin menjadi sekuat ayahnya dan juga sehebat ibunya, Chai-in kembali berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka gapailah mimpi itu dengan kedua tanganmu. Akan tetapi ibu ingin kau bertanya pada hatimu sendiri apakah memang itu yang benar-benar kau inginkan." Setelah mengingat pertanyaan ibunya, Suho berpikir, "Aku tidak tahu alasannya, tetapi aku telah teringat dengan apa yang dikatakan oleh ibu. Namun aku sudah berhenti untuk bertanya kepada diriku sendiri apa yang kuinginkan dan apa yang aku kuasai dan hanya mengejar bayang-bayang yang telah ditinggalkan oleh ayahku." Kemudian Suho teringat ketika Talim yang berkata, "Suho, kau sama sekali tidak akan bisa untuk berkembang apabila kau hanya menggambar sesuatu yang sama." Di saat itu, Suho teringat kalau dia telah berada di dalam universitas. Dengan santainya Suho berkata, "Meskipun gambarku selalu sama, yaitu seekor semut, akan tetapi jika kau memperhatikannya lebih dekat, maka kau akan melihat sebuah perbedaan dari gambar ini." Talim berkata, "Biasanya menggambar sesuatu dengan berulang-ulang kali akan membentuk sebuah pola. Akan tetapi kali ini gambarmu sedikit unik dan juga terasa sedikit alami daripada yang biasanya. Terutama pada bagian ini, apakah ini bisa dikatakan kalau dia adalah seekor semut?" Di saat itu, Suho telah menggambar seekor semut dengan bentuk yang sangat berbeda daripada yang biasanya, yang bahkan tidak bisa dikatakan kalau adalah semut. Suho bergumam, "Apakah mungkin kalau sistem telah menyesuaikan dengan kondisiku sehingga aku bisa membangkitkan transformasi pasukan bayangan yang lebih cepat daripada ayah? Aku sama sekali tidak akan menolaknya lagi, sebuah gaya pertarungan yang sangat cocok dengan transformasi pasukan bayangan. Dan sekarang aku tidak akan terkekang lagi dengan bentuk yang kaku karena aku akan menggambar semua pasukanku dengan sebebas mungkin." Pada sisi yang lain, terlihat Beru telah tertarik menuju semua gumpalan pasukan bayangan yang dikumpulkan oleh Suho. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak bisa untuk menjaga bentuk fisikku karena aku telah tertarik bersama pasukan bayangan menuju kepada Raja Kecil." Namun Beru pun merasa lega setelah Esil yang mencoba untuk menangkapnya agar ia tidak tertarik kepada Suho. Lalu Esil bertanya kepada Beru apa yang telah terjadi kepada Suho sampai-sampai semua pasukannya telah berkumpul kepadanya. Beru berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi apakah mungkin kalau sang raja kecil telah keluar dari batasannya?" Pada sisi yang lain, Dojin bergumam, "Aku tidak menyangka kalau dia telah memiliki sebuah bakat yang terpendam sehingga ia mampu melakukan sesuatu yang seperti itu." Situasinya telah menjadi semakin kacau, jadi mau tidak mau aku harus menghajarnya dan membuatnya menjadi sekarat. Kemudian aku akan menyuntikkan sebuah fragmen ke tubuh bajingan itu dan membuatnya tunduk kepadaku. Akan tetapi Dojin sangatlah terkejut ketika melihat Suho yang melancarkan sebuah serangan yang tertuju ke wajahnya sehingga membuatnya langsung melompat ke belakang. Lalu ia berpikir, "Apa yang terjadi? Yang aku tahu kalau kemampuan para hunter sama sekali tidak akan bisa bertambah. Lantas apakah mungkin kalau dia telah awaken?" Pada sisi yang lain, terlihat sebuah luka yang dialami oleh Suho secara perlahan telah pulih dengan sendirinya. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, luka fatal yang dialami oleh Suho telah pulih seutuhnya.
Kemudian Suho bergumam, apakah mungkin kalau transformasi bayangan ini hanya dapat digunakan untuk mengubah pasukan bayangan agar bisa menjadi senjataku? Jika aku pikir tentang sifat asli dari bayangan, yaitu sebuah kemampuan untuk berubah bentuk, maka aku akan bisa menggunakannya dengan berbagai macam cara. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung melancarkan sebuah serangan dengan menggunakan pasukan bayangan yang telah bertransformasi. Akan tetapi serangan itu hanyalah sia-sia karena Dojin langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menghalau serangan itu. Namun ketika Dojin sedang lengah, terlihat Suho langsung melancarkan sebuah serangan kepada Dojin dengan mengincar titik butanya. Bahkan serangan itu sangatlah cepat karena pasukan bayangan itu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tetapi lagi dan lagi serangan itu hanyalah sia-sia karena Dojin langsung memblokir serangan itu meskipun ia sama sekali tidak melihatnya. Dojin berkata, tidak peduli ada berapa banyak pasukan bayangan yang kau miliki saat ini, namun hal itu sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku karena kita memiliki sebuah level yang sangat berbeda. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk mencabik monster itu sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Namun Dojin langsung terdiam ketika melihat Suho yang memancarkan kilatan merah yang berada tepat di hadapan kedua matanya. Di saat itu, Suho telah menggunakan bone skill bersama Esil, yang mana hal itu akan memberikan sebuah serangan yang sangat mematikan. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, jika serangan ini sama sekali tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk mengalahkanmu. Pada sisi yang lain, terlihat Esil telah berubah dalam bentuk terkuatnya untuk menghantarkan segala kekuatan yang ia miliki kepada Suho. Kemudian, tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah tinjuan kepada Dojin. Di saat itu, Suho berencana untuk membunuh Dojin dengan satu kali serangan saja. Melihat datangnya serangan Suho, Dojin berkata, yang aku rasakan kalau mana yang ia miliki sangatlah berbahaya. Namun apakah dia berpikir kalau serangan itu akan bisa mengalahkanku? Seketika itu juga, Dojin langsung menebaskan bilah pedangnya ketika melihat Suho yang telah sampai tepat di hadapannya. Bahkan saking cepatnya tebasan Dojin sampai-sampai membuat tubuh Suho langsung terluka dengan cukup parah. Setelah itu, Dojin berkata, meskipun kau telah berhasil menghancurkan salah satu dari kakiku, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan sebuah masalah dalam menggunakan otoritasku. Namun, meskipun Suho telah mengalami luka fatal dari sebuah serangan yang dilancarkan oleh Dojin, akan tetapi semua luka itu telah sembuh dengan sangat cepat. Setelah membuka kedua matanya, dengan santainya Suho berkata, hal ini sangatlah luar biasa karena aku sama sekali tidak menyangka kalau pasukan bayangan yang telah berubah akan bisa melakukan sesuatu yang seperti itu. Di saat itu, terlihat Shika telah bersiap dengan serangannya yang mana tinjuannya telah terselimuti oleh kekuatan bone skill. Benar saja, seketika itu juga Shika langsung melancarkan tinjuannya yang mendarat tepat di wajah Dojin dengan begitu telak. Bahkan saking kuatnya tinjuan Shika sampai-sampai membuat Dojin langsung terlempar dengan sangat jauh karena ia sama sekali tidak mampu untuk memblokir kekuatan serangan itu. Di saat itu, meskipun Dojin hanya mengendalikan tubuh Lee Min-sung dengan menggunakan kekuatannya, akan tetapi tetap saja ia juga merasakan bagaimana dampaknya sebuah serangan yang dilancarkan oleh Suho. Dojin berkata, bagaimana mungkin dia mampu memindahkan skillnya kepada pasukan bayangan yang telah ia ciptakan. Jujur saja, caranya menggunakan otoritas yang seperti itu sama sekali tidak pernah aku lihat karena itu sangat berbeda dari kekuatan yang dimiliki sang kegelapan ketika aku berada di medan perang. Di saat ini, yang aku rasakan kalau aku sama sekali tidak bisa berbicara. Apakah mungkin kalau rahangku telah hancur? Namun, yang aku rasakan kalau tubuh ini masih mampu untuk bergerak. Jika aku mengorbankan daya hidup yang dimiliki oleh Lee Min-sung untuk mengisi manaku, maka aku akan bisa bertarung lagi untuk melawan bocah itu. Jadi, aku sama sekali tidak akan lengah untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, Dojin sangatlah terkejut ketika Lee Min-sung yang tertawa terbahak-bahak sembari berkata, apa yang terjadi? Apakah bocah itu yang mampu melakukan sesuatu yang seperti ini? Mendengar itu, Dojin berkata, dasar sialan, bagaimana mungkin Lee Min-sung dapat melakukan sesuatu yang seperti ini? Dia mampu mengabaikan dominasi kekuatanku untuk mengendalikan tubuhnya. Lee Min-sung berkata, seorang hunter rank S yang terkenal akan kehebatannya telah dikalahkan oleh seorang hunter yang levelnya berada di bawahnya. Apakah kau tahu kalau ini adalah sebuah pemandangan yang sangat langka?
Kemudian Dojin mencoba untuk kembali menekan kesadaran Lee Min-sung sembari mengatakan kalau dia akan membunuhnya jika dia tidak diam. Akan tetapi bukannya merasa takut dengan ancaman yang diberikan oleh Dojin, namun yang ia lakukan hanyalah menyeringai sembari mengatakan kalau dia sama sekali tidak peduli apabila ia mati. Lee Min-sung berkata, "Aku sama sekali tidak takut dengan ancaman yang seperti itu. Namun yang aku benci adalah jika aku diremehkan, apalagi kehadiranku telah ditolak oleh bajingan sepertimu. Asal kau tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan untuk menyerang balik kepada seorang bajingan yang berani menghinaku seperti ini." Di saat itu, Lee Min-sung telah menancapkan cakar tajamnya untuk menghancurkan sebuah cangkang yang digunakan oleh Dojin untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang akan dilancarkan oleh Suho. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada Suho yang berada di kejauhan, lalu ia berkata, "Dasar sialan, majulah sekarang juga dan hancurkan bajingan ini. Jika aku tidak bisa untuk menjadi seorang protagonis yang sesungguhnya, maka aku akan membantumu untuk menjadi peran sampingan yang telah ditugaskan kepadaku." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menghancurkan cangkang itu dengan menggunakan salah satu dari tangannya agar Suho bisa mengalahkan Dojin dengan mengincar lubang itu. Sambil berteriak, Lee Min-sung berkata, "Dengarkan aku baik-baik, ini adalah peran terakhirku sebagai seorang villain." Terlihat Suho langsung bersiap dengan kekuatannya untuk melancarkan sebuah serangan yang begitu kuat karena ia sama sekali tidak ingin untuk membiarkan sebuah kesempatan yang telah diberikan oleh Lee Min-sung. Benar saja, tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung melancarkan tinjuannya yang mendarat tepat di lubang yang dibuka oleh Lee Min-sung. Bahkan saking kuatnya serangan Suho, sampai-sampai tempat itu telah berguncang dengan sangat hebat bagaikan gempa bumi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.